Ubi ini, Pak, gimana sih cara budidayanya gitu dari dia bibit sampai panen itu berapa lama gitu kira-kira? 4 hektar itu berapa ton lah gitu, Pak? 30-40 ton Pak. 30 sampai 40 ton. Itu ya. Kalau harga naik ya 1000 lebihan loh Pak. 1000 lebih. Lebih. Ini sekarang harga lagi turun. Lagi turun ya. Harga lagi rendah lagi tuh. Nah, sekarang ya. Oh, gitulah itulah kendala di harga lah, jadi memang nggak kena ya, Pak ya. Sebelumnya kemarin kita tanya sama orang pabrik harga ya lumayan, 1,5. Nyata sampai sekarang setelah tiba harga panen malah 1000 pun kurang. Oh iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore soib-soib agro yang ada di rumah ataupun yang ada di mana-mana. Semoga kalian semua sehat selalu. Kembali lagi di sini. Hari ini kita akan tanya-tanya nih sama petani ubi yang ada di Melanu nih, Pak ya. Ya, Pinangawan Melanu. Kebetulan kita kemarin ini udah telat, udah panen sih gitu. Jadi kita review tentang apa sih, tanya tentang hasil panennya saja ataupun bagaimana prosesnya. Kita langsung tanya sama ahlinya nih. Dengan Wak siapa, Pak? Wak Pendi. Wak Pendi. Iya. Cak kuatir Pak. Wak Pendi Nasution. Oke, Wak Pendi Nasution. Ini lahan ubi. Ubi ini, Pak, gimana sih cara budidayanya gitu dari dia bibit sampai panen itu berapa lama gitu kira-kira? Ya dari bibit kalau kita mulai dari tampang itu kita mulai nincang, motong sampai kita tanam ya umurnya setahun. Cuma kalau bisa kita tergantung permintaan. 7 bulan bisa. 9 bulan juga bisa, Pak. 9 bulan ya? Iya. Untuk panennya? Iya. Lama juga, Pak ya? Iya, namanya tahunan loh, Pak. Oh iya. Bibit kita bibit Malaysia loh. Oh, bibit Malaysia ini. Iya. Kalau bibit ubi yang lain gitu, kira-kira sama nggak masa panen? Sama, cuma ini hasil produksinya lebih baik. Lebih baik di sini ya? Oh gitu. Kalau apa, Pak? Misalnya ubi ini sendiri dari kita tanam sampai mau panen gitu, hama yang sering mengganggunya itu apa sih, Pak? Ya kita bilang kalau di sini hama-hamanya kita bilang apa lah ya, paling di sini kok, di sini monyet aja. Monyet. Monyet, babi gitu loh. Oh, hewan-hewan yang Iya, gitu ya. hewan. Kalau hama-hama kecil gitu nggak ada, ya misalnya kumbang merusak batangnya gitu nggak ya? Ya kita antisipasi semprot aja loh. Oh ya, jadi antisipasinya disemprot sama pestisida ya. Iya. Oh, gitu, Pak. Jadi gini, Pak, untuk hasil panen ini berapa hektar lah nih sebelumnya saya mau tahu ini, Pak? Ini 6 hektar loh, Pak. 6 hektar. 6 hektar ini areal kita ini. Cuma yang baru kita tanam kemarin ini panen ini sekitar 4 hektar. 4 hektar. 4 hektar itu berapa ton lah gitu, Pak? Ya, ini Kira-kira gitu. ya 30-40 ton lah. 30 sampai 40 ton. Gitu ya. Kalau untuk harga sendiri gitu, Pak. Misalnya ya ada naik ada turun kan seperti itu. Kalau harga naik berapa gitu? Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Kalau untuk harga sendiri gitu, Pak. Misalnya ya ada naik ada turun kan seperti itu. Kalau harga naik berapa gitu? Kalau harga naik ya 1000 lebihan loh, Pak. 1000 lebih. Ini sekarang harga lagi turun. Lagi turun ya. Harga lagi rendah lagi tuh. Nah, sekarang ya. Oh, gitulah itulah kendala di harga lah, jadi memang nggak kena ya, Pak ya. Sebelumnya kemarin kita tanya sama orang pabrik harga ya lumayan tuh, 1,5. Nyata sampai sekarang setelah tiba harga panen malah 1000 pun kurang. Oh iya. Itulah dia kendala di penjualannya tadi. Untuk perawatannya sendiri, Pak,
dia kira-kira ini perlu dipupuk nggak ubi ini? Ya perlu Pak. Perlu ya. Perlu. Nama tanaman ya perlu dipupuk. Ya kan kalau dipupuk hasilnya kan ya Lebih baik ya. lebih maksimal dia loh. Ah. Terus Pak, selain apa ubi ini, selain ubi, ada nggak lagi tanaman lain yang selain ditanam di daerah sini Pak, di lahan inilah gitu? Oh, Apa namanya tumpang sarinya gitu enggak? ya jagung, udah gitu, ubi rambat. Oh, ubi rambat ada juga. Jagung, ubi rambat, kemarin tanam juga itu semangka. Semangka juga Cuma gagal. ya Pak. Jadi sekarang di ubi aja men ya Pak ya. Gini Pak, untuk kita menjualnya ini Pak, ubi ini nih menjual ada yang mengambil pengepul atau kita sendiri sih yang menjual ke sana gitu? Ya kalau kita ini Pak, kita panen ubi, kita sewa mobil, kita tembak ke pabrik langsung. Oh, langsung tembak ke pabrik. Kirain datang itu orang yang mau beli kemari banyak dibelinya gitu, enggak Pak ya? Berarti kita sendirilah, kita sewa mobil, kita jual langsung ke pabrik. Iya. Kemana pabrik jual tuh? Kisaran Pak. Ke Kisaran? Iya, kisaran. Oh, ke Kisaran. Soib jauh juga rupanya buangnya ini ya. Di sini nggak ada pabriknya ya Pak? Enggak ada. Ataupun pengepulnya di sini ya? Belum ada. Kalau- Untuk daerah apa ini, Labuan Batu ini enggak ada, belum ada. Nggak ada ya? Untuk Labuan Batu belum ada. Jadi masih ada nih kesempatan untuk soib agro. Mana tahu ada pengen buat usaha keripik ubi gitu ya. Boleh datang kemari ambil banyak kan gitu. Boleh ya Pak ya? Boleh. Seperti itu. Kemudian di ubi ini Pak, ini kan khusus ambil ubinya saja. Iya. Itu boleh nggak daun ubinya itu diambil gitu? Ya kalau mau ada yang minta boleh aja. Itu nggak mempengaruhi buahnya? Oh, maksudnya gitu. Sebaiknya memang jangan diambil. Karena berpengaruh terhadap rasa. Rasa ubi itu kurang bagus dia. Ada istilahnya kata orang itu pahit loh. Iya, betul. Jadi kalau bisa di saat kita tanam itu daun ubinya jangan diambil. Jangan dipetik. Jangan dipetik. Itu mempengaruhi buahnya dia Pak ya. Rasa buah ya. Ya, soalnya gitu juga ada kawan-kawan nanam seperti itu. Tapi daun ubinya dipetik juga untuk sayur kan ada gitu. Berarti kalau bisa ya jangan. Jangan. Dia mempengaruhi buahnya ya. Oh gitu. Kemudian Pak, tadi panen itu biasanya panen Pak dalam 1 hektar ubi itu kira-kira berapa lama waktunya untuk memanen itu Pak? Hari inilah kita dari mencabut Mencabut kita 1 hektarnya. sampai kita tembak 1 motor makan 2 hari. 2 hari. 2 hari. Jadi kalau dia per hektarnya kita keluar paling tidak 5 motor. 5 motor keluar 2 hari. Iya, bukan. Jadi Sekitar 1 hektar tadi. Bapak tanya 1 1 hektar. 1 hektar itu 5 motor. Oh, bisa. Kalau bagus dia 5 motor, kadang dia 4 motor. Satu truk kalau diesel itu ya. Iya. Gitu. Seperti ini misalnya kawan-kawan soib agro sekalian yang ada niatan untuk berbudidaya ubi juga ya, seperti itulah kira-kira kendala dan masalahnya. Dari Wawa ini tadi bilang kita tanam ubi itu seperti apa, dari prosesnya pertama sampai panen kemudian hama gitu. Jadi gampang-gampang susah sih nanamnya ubi, sepertinya kan gitu. Betul. Iya Pak ya. Gampang-gampang susah. Jelasnya pemupukan kita utamakan kalau bisa. Memang ya kalau hama itu paling binatang loh. Kalau hama itu Iya. kepala kali. Binatang ini contohnya babi ya sama monyet gitu. Oh, itulah di kendala yang paling beratnya ya kalau di hamanya ini Pak ya. Jadi kalau untuk pemeliharaannya sih gampang gitu, gampang. Yang penting dipupuk, kemudian jangan dipetik daunnya. Gitu. Jadi sebelum budidaya, ini persiapan, tahap persiapan ini untuk tanam ubi ini apa sih kira-kira? Ya kalau sebaiknya memang kalau bisa ini lahan kita geledah dulu.
gunanya kan biar gembur tanahnya, sehingga dengan harapan ya tampung ubin kita tanam itu nanti menghasilkan buah yang maksimal dia. Gede-gede ya Pak ya. Iya. Yang harapannya sih memang buahnya ubinya ini gede gitu. Satu batangnya bisa kira-kira berapa kilo Pak? Ya, satu batang kalau memang pempukannya cukup ya 15 bisa. Sampai 15 kilo Bisa satu 10, batang ya? 15 dapat. Oke, nanti ada di situ kita tengok yang dia udah dipanen gitu, nanti kita ambil kira-kira berapa kilo gitu ya. Ada timbangan sini nggak kira-kira? Ada sih. Nggak ada Pak ya. Nah, itulah perkiraannya sekitar 15 kilo gitu. Satu batang bisa sampai seperti itu. Oke. Sepertilah soib-soib agro sekalian, untuk review ubinya seperti itu. Kira-kira kurang dan lebihnya dari Wawa ini ya mohon maaf, begitu juga dengan saya selaku pewawancara. Semoga kawan-kawan sukses semua. Siagan Agro Channel jangan lupa di subscribe, kemudian like, komen, dan bagikan itu jangan lupa, karena itu gratis kawan soib-soib agro sekalian. Oke baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.